paginya, Arman dan Linda membawa Zaki anak mereka untuk berjalan-jalan ke sebuah taman bermain yang terkenal di kota ini. Mereka sudah membuat janji akan pergi bersama dengan Tiara dan juga Ryan. Tentu saja Vira dan Bagas pun akan ikut. Arman, Linda dan Zaki berada dalam satu mobil. Sedangkan Bagas membawa mobilnya sendiri. Semenjak dia sudah resmi menjadi kekasih Vira, dia memutuskan untuk membawa mobilnya ke rumahnya. Mereka pun sampai di rumah orang tua Vira. Ternyata Vira, Tiara dan Ryan sudah siap. Terutama Tiara dan Ryan yang begitu antusias. Mereka sudah berdiri di depan rumah sambil celingukan menunggu kedatangan mobil Bagas dan Arman. Saat melihat kedatangan dua mobil yang ditunggu itu, mereka langsung berteriak kegirangan. Vira, Ryan dan Tiara naik mobil Bagas. Begitupun dengan Zaki yang ingin duduk bersama dengan Ryan dan Tiara. Dia merengek kepada Arman dan Linda untuk diizinkan semobil dengan Ryan dan juga Tiara. Akhirnya Arman dan Linda pun mengizinkannya. Dan disinilah sekarang, mereka sudah tiba di taman bermain anak yang terkenal di kota ini. Sebuah gedung yang di dalamnya terdapat beraneka permainan yang seru. Mulai arena memancing ikan berhadiah untuk anak-anak, roller coaster, dan masih banyak lagi permainan yang lainnya. Terdapat juga restoran-restoran dan fast food di sana. Anak-anak begitu riang gembira, hal itu terlihat jelas dari raut wajah mereka. Vira ikut senang melihat anak-anaknya bahagia, meski hatinya sedikit sedih. Karena Leo kini tak bisa lagi bersamanya dan juga anak-anak. Gas, aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Titip anak-anak dulu, ujar Vira. Wajahnya sudah memperlihatkan sedang menahan sesuatu, dia sudah kebelet pipis. Bagas tersenyum dan mengangguk. Sip, tenang saja, anakmu kan anakku juga, hehehe, sahutnya diiringi kekahan. Vira pun meminta izin kepada Arman dan Linda, lalu bergegas dia ke toilet. Ah, lega rasanya, gumam Vira setelah menyelesaikan urusannya. Dia pun segera keluar dari toilet. Saat keluar dari toilet, tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Seorang wanita muda berwajah imut. Wanita muda itu tampak meringis kesakitan, matanya sembab, sepertinya baru selesai menangis. Aduh, maaf ya, ujar Vira merasa bersalah. Gak apa-apa mbak, jawab gadis itu. Namun Vira sungguh terkejut, karena tiba-tiba saja gadis itu terjatuh. Dia pingsan tepat di hadapannya. Beruntung, Vira sempat menangkapnya. Sehingga, gadis itu tidak tersungkur ke lantai. Vira pun memekik meminta pertolongan, beberapa orang pun datang menolong. Demi kemanusiaan, akhirnya Vira membantu gadis itu. Membawanya ke sebuah klinik yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat hiburan ini. Dia mengirimkan pesan kepada Bagas untuk menjaga dulu anak-anak, karena mungkin saja dia agak lama. 20 menit berlalu, gadis itu siuman dari pingsannya. Kamu nggak apa-apa, Dek? Tanya Vira. Hanya sedikit pusing saja mbak, nggak apa-apa kok. Mungkin aku terlalu lelah karena abis menangis semalaman, jawab gadis itu dengan polosnya. Ingin rasanya Vira bertanya, kenapa gadis ini menangis terus. Tetapi tentu saja tak ia lakukan, karena merasa itu sungguh tidak sopan dan takut mengganggu privasinya. Apalagi mereka sama sekali tidak saling mengenal. Mbak pasti ingin tahu kan kenapa aku menangis terus? Ujar gadis itu bertanya, dia menatap Vira lekat. Vira tersenyum kecil, sedikit ada rasa malu karena seolah isi hatinya diketahui oleh gadis itu. Gadis itu terkekeh, lalu mulai mengatakan isi hatinya. Kalau boleh aku ingin curhat sama mbak, siapa tahu mbak punya solusinya, ujar gadis itu, lagi-lagi menatap Vira. Kali ini, dari tatapan matanya seolah mengatakan, kalau ia sedang meminta izin untuk menceritakan segala isi hatinya kepada Vira, dan berharap Vira benar-benar mau mendengarkan curhatannya itu. Vira terdiam sejenak tetapi setelahnya mengangguk dan berkata, tentu saja silakan,
kamu boleh menceritakan apapun padaku, ujar Vira dengan senyuman. Gadis itu mendesah, dia pun mulai menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Aku mencintai seseorang Mbak, seorang pemuda yang sangat baik, dia masih tergolong kerabatku juga sebenarnya. Kerabat jauh, tapi aku sudah menyukainya sejak aku duduk di bangku SMP, ujar gadis itu dengan nada sedih. Vira hanya diam menyimak, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Beberapa kali, aku mengutarakan isi hatiku padanya. Tetapi, dia selalu saja bersikap dingin kepadaku. Namun akhir-akhir ini, aku sering melihatnya tersenyum bahagia dan, lanjut gadis itu menjeda ucapannya. Raut penasaran tampak jelas dari wajah Vira, dia menatap gadis itu dengan dahi berkerut. Dan aku dengar dia sudah punya kekasih, aku patah hati itulah sebabnya aku menangis terus. Lanjutnya kembali dengan nada suara yang semakin terdengar sedih. Gadis itu mengangkat tangan, kemudian mengusap kedua pipinya yang basah. Karena, tiba-tiba saja air mata itu kembali meluncur. Vira merasa iba, tapi dia bingung harus berkata apa. Bersabarlah, mungkin dia bukan jodohmu. Bukankah laki-laki di dunia ini masih banyak? Mbak yakin, kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari laki-laki itu. Mungkin laki-laki itu bodoh karena tidak melihat gadis secantik dan sebaik kamu, ujar Vira berusaha menenangkan. Hahaha, gak semudah itu melupakan dia. Karena aku sudah terlanjur mencintainya. Aku bahkan sudah sangat kenal dengan keluarganya, kekeh gadis itu, getir. Tentu saja kenal, bukankah mereka masih kerabat? Itu pikir Vira, aku bahkan rela jauh-jauh tinggal di kota ini, sengaja ngekos di sini. Supaya aku bisa selalu melihatnya, dan menyapanya meski hanya sekilas saja. Tak peduli jika dia bersikap dingin kepadaku. Gadis itu tersenyum, senyuman getir, yang tampak jelas dari wajahnya. Tangannya tak henti-hentinya mengusap pipinya yang basah oleh tetesan bulir bening. Vira terdiam, merasa kasihan juga sebenarnya kepada gadis itu. Ini adalah fotonya, lihatlah, Mbak, ujarnya, sambil mengulurkan tangan memberikan HP-nya kepada Vira. Mau tak mau, Vira mengambil HP gadis itu, dan melihat gambar laki-laki yang ada di galeri gadis itu. Vira terkejut luar biasa melihat foto yang dia lihat. Setelah cukup lama berbincang dengan gadis itu, Vira pun memutuskan segera kembali ke area taman bermain. Dia tak mau anak-anaknya menunggu terlalu lama, kasihan mereka. Tetapi, Vira jadi memikirkan tentang semua yang dikatakan gadis itu bernama Winda. Tadi, dia sempat memperkenalkan dirinya. Kini mereka sedang berada di sebuah restoran tidak jauh dari arena bermain itu. Atau lebih tepatnya masih di lingkungan arena permainan itu. Sekedar mengisi perut yang terasa sangat lapar, setelah bermain seharian. Selesai makan, mereka pun memutuskan pulang. Mungkin karena kelelahan, Tiara dan Ryan tertidur di jok belakang. Bagas bisa merasakan kalau Vira lebih banyak diam. Vira yang memang duduk di sampingnya, hal itu membuat Bagas bisa sangat jelas melihat setiap perubahan yang terjadi padanya. Ra, ada apa? Aku lihat sejak tadi kamu banyak diam. Bagas mulai bertanya, karena dia benar-benar merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Vira menoleh ke arah Bagas, menatapnya sekilas, lalu matanya menatap lurus ke depan kembali. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu yang akan mengubah hidupku, jawabnya. Jemari tangannya saling meremas. Dia sedang merasa cemas saat ini. Bagas mendesah. Tiba-tiba saja, dia merasa cemas dan takut setelah mendengar jawaban dari Vira. Apa ini ada hubungannya denganku? Tanya Bagas dengan dada yang berdegup kencang, tangannya menggenggam erat setir. Iya, ini ada hubungannya denganmu, dengan aku, dengan kita, dan dengan seseorang. Vira berkata dengan pelan. Bagas bungkam 1000 bahasa, dia sedang coba menduga-duga apa yang sedang dipikirkan oleh Vira.